Kutanya, apakah mayat Yesus itu adalah juga Tuhan? Anda tertawa, meskipun tertawa Anda itu lebih cenderung pedih dan mengerikan. Ayo. Pertanyaan orang ini sesungguhnya mudah untuk kita jawab. Ini bentuk pertanyaan orang lugu, ya, orang yang belum tahu apa-apa mengenai Yesus. Nah, kalau dia bertanya apakah Yesus pernah menjadi mayat, tidak usah kamu ragu-ragu, langsung katakan iya, karena memang di dalam Alkitab itu dicatat bahwa Yesus pernah menjadi mayat karena dia mati di kayu salib. Kalau Yesus pernah menjadi mayat, berarti dia bukan Tuhan. Nah, ini masalahnya. Kita tidak memahami Yesus secara utuh. Yesus itu adalah firman Bapa yang di sorga, yang ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia mengambil rupa dan wujud manusia. Jadi ketika kita membaca di dalam Alkitab, Yesus mati menjadi mayat, itu merujuk kepada kemanusiaannya. Nah, jangan lupa, ketika mati itu, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, inilah kekuasaan ketuhanannya. Di dalam Alkitab ada kisah bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Jadi ada orang yang pernah mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit, tidak ada yang membangkitkan dia. Dia bangkit sendiri karena dia Tuhan. Itu pertama. Yang kedua itu adalah Yesus terangkat ke surga. Lalu bagaimana kita bisa percaya? Apakah ada hal-hal lain yang menyatakan dia Tuhan? Lukas 2 ayat 11. Malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kami meyakini mengimani Yesus adalah sesungguhnya Tuhan karena ada pernyataan malaikat. Jadi bukan karena ada sekelompok orang merumuskan seseorang menjadi Tuhan. Tidak pernah ada iman seperti itu. Kami mengimani mempercayai Yesus adalah sesungguhnya Tuhan karena malaikat Tuhan yang menyatakan hal itu. Nah, kalau malaikat Tuhan menyatakan hal itu dan kita tidak percaya dan lebih percaya kepada bualan dan omong kosong daripada orang-orang yang menghina Yesus, bagaimana lagi kami harus menerangkan kepada saudara? Lalu kenapa dia Tuhan harus mengambil wujud manusia? Lebih bagus dia mengambil wujud manusia daripada dia mengambil wujud batu, ya, mengambil wujud hewan raksasa misalnya, atau hewan jenis apalah, ya, karena di dalam penciptaan manusia juga Allah Bapa kita yang di surga itu berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau dia datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia, yaitu selaras dengan penciptaan manusia, bahwa dia sudah menyatakan bahwa kita ini mempunyai gambar dan rupa seperti dia. Maka ketika dia datang ke dalam dunia ini mengambil rupa dan wujud seperti kita, itu sangat-sangat normal dan masuk akal. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada yang bertanya mengenai apakah Yesus mati, apakah Yesus pernah menjadi mayat, jawab dengan tegas, ya, itu terjadi. Dan itu yang mati dan menjadi mayat adalah sisi kemanusiaannya. Karena Yesus itu sesungguhnya adalah Tuhan, karena dia datang ke dalam dunia ini, dia adalah sebenarnya firman Bapa kita yang di sorga, yang ketika datang ke dalam dunia ini mengambil wujud dan rupa manusia. Maka peristiwa kematian dia itu disertai dengan kebangkitan. Mati dia adalah mati dalam sisi kemanusiaannya, wujud manusianya yang mati. Ketika dia bangkit, itulah kuasa ketuhanan. Dia bisa bangkit sendiri karena dia Tuhan. Dan bukan cuma itu, dia terangkat ke surga. Nah, saya bacakan buat saudara di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Jadi Yesus akan kembali untuk mengambil kita, mengangkat kita, orang-orang yang percaya
kepada Dia. Puji Tuhan, Yesus sesungguhnya Tuhan karena pernyataan daripada malaikat Tuhan. Kita bersuka cita akan hal itu karena sudah terbukti bukan menjadi Tuhan karena ada sekelompok orang yang mentuhankan Dia atau merumuskan Dia menjadi Tuhan. Sekali lagi, kami mengimani Yesus adalah Tuhan karena adanya pernyataan malaikat. Haleluya, amin. Ada orang-orang yang mengolok-olok keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Hal ini terjadi oleh peranan orang Kristen sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Sebab ada orang Kristen yang walaupun terlahir sudah Kristen, tetapi tidak memahami dengan benar mengenai keselamatan itu. Sehingga mereka berkata, sekali selamat, tetap selamat. Maka orang-orang kemudian mengolok-olok dengan berkata, enak betul menjadi orang Kristen. Asalkan percaya Yesus, maka dia hidup di dalam dosa, dia tetap melakukan kejahatan, dia pasti akan tetap selamat. Ini adalah kebohongan besar. Saya hari ini sampaikan kebenaran kepada saudara-saudara sekalian, bahwa tidak ada firman Tuhan yang menjamin seseorang itu sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan di dalam diri Yesus Kristus atau keselamatan yang di sisi Yesus Kristus itu memang adalah kekal. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak pernah akan dibatalkan. Tetapi terhadap diri seseorang itu tergantung bagaimana sikap hidup dia. Perhatikan firman Tuhan yang mau saya sampaikan ini. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga artinya melakukan firman Tuhan. Dan percaya itu merujuk kepada iman. Iman artinya engkau melakukan firman Tuhan. Karena melakukan firman Tuhanlah engkau disebut sebagai orang beriman. Jadi omong kosong besar adalah suatu pembualan besar ketika orang berkata sekali selamat tetap selamat. Lalu ada yang menimpali dengan berkata enak betul menjadi orang Kristen. Asal percaya Yesus, maka ketika orang ini melakukan dosa atau tetap hidup dengan melakukan kejahatan, dia pasti tetap akan diselamatkan. Hati-hati saudaraku, karena Paulus pun berkata di dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan artinya engkau hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab ada orang-orang yang memalsukan kebenaran firman Tuhan. Maka diingatkan kembali di dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Perhatikan ini saudaraku, bahwa ada pemberita-pemberita Injil yang memalsukan kebenaran. Maka sudah diingatkan di dalam Galatia 1 ayat 8 yang berkata, sekalipun seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi jangan engkau terkecoh. Tidak ada di dalam kekristenan sekali selamat tetap selamat di dalam diri seseorang. Tidak ada juga omong kosong yang berkata bahwa asal percaya Yesus hidup dalam dosa, tetap melakukan kejahatan, tetap akan diselamatkan. Ini adalah cara iblis untuk menyesatkan umat manusia. Itu adalah omong kosong, adalah pembualan yang luar biasa. Maka sekali lagi saya sampaikan kebenaran ini. Seperti yang disampaikan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga artinya melakukan firman Tuhan. Jadi percaya itu adalah
melakukan, bukan cuma dengan kata-kata. Percaya itu merujuk kepada iman. Iman artinya engkau melakukan firman Tuhan dalam hidupmu, maka keselamatan di dalam dirimu itu akan tinggal tetap. Terima kasih saudara sudah memperhatikan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.